Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang hakikat, kedudukan, fungsi, dan juga sifat bahasa. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Zaidan Baroki Asani, Dwinta Oktavia, Astri Nur Hasana, Verlina Ika, dan juga Yoshifa Nurul Aini. Mari teman-teman bisa menjelaskan materi yang akan disampaikan. Hakikat bahasa Indonesia. Apa itu hakikat bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di Indonesia. Bahasa nasional adalah bahasa yang menjadi standar di negara Indonesia, digunakan dalam pergaulan sehari-hari secara resmi, non-resmi, santai, dan bebas. Bahasa resmi merupakan bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi seperti dalam perundang-undangan dan surat menyurat. Bahasa Indonesia digunakan sesuai kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Yang selanjutnya ada kedudukan bahasa. Di sini bahasa memiliki kedua kedudukan, yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional yaitu yang pertama lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya daerah. Selanjutnya, kedudukan bahasa sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, fungsi bahasa. Bahasa memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Sebagai alat komunikasi. Dengan adanya bahasa, kita bisa menyampaikan maksud atau tujuan tertentu kepada orang lain, sehingga setiap individu bisa memahami satu sama lain. 2. Sebagai alat pemersatu bangsa. Adanya perbedaan suku bangsa, latar belakang, dan budaya dapat memecah belah suatu bangsa. Hal tersebut dapat dihindari karena adanya penggunaan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. 3. Bahasa sebagai identitas bangsa. Setiap bangsa tentunya memiliki budaya dan bahasa yang berbeda. Oleh karena itu, bahasa dijadikan sebagai identitas suatu bangsa sekaligus ciri khas suatu bangsa. Sifat bahasa. Yang pertama, tidak tetap atau dinamis. Yang kedua, konvensional. Penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Yang ketiga, produktif. Meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Yang keempat, yaitu unik. Bahasa memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Yang kelima, sebagai identitas diri. Yang keenam, universal. Ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.